Oke, di video kali ini gue bakal ngasih tahu kalian gitu ya. Jadi ada minuman yang biasa diminum sama Lionel Messi, terus Alisson Becker, terus ada juga Agustin Tapia gitu ya. Jadi mereka tuh suka apa sih bawa minuman yang kayak apa ya? Kayak ada di wadah kayak gitu kan. Terus diminum, terus refill lagi itu apa sih gitu kan. Karena kita memang tidak familiar dengan minuman itu karena biasanya kita kan cuma kopi, teh, susu gitu kan. Nah, ternyata ada minuman khas dari Amerika Latin gitu ya. Jadi minuman itu namanya adalah yerba mate. Jadi dia semacam tehnya lah gitu ya. Tehnya orang Amerika sono gitu. Mereka teh tradisional mereka gitu ya. Jadi mereka punya apa ya? Punya ciri khas minuman mereka yaitu yerba mate namanya. Nah, di tangan gue ini ada dua. Betulnya yerba mate itu ada dua apa ya? Kayak dua jenis gitu. Yang satu yang digiling halus seperti ini, tapi dia nggak halus-halus banget gitu ya. Jadi masih kayak butiran-butiran daun gitu ya. Terus ada satu lagi yang biasanya dari Brazil tuh. Itu bentuknya udah kayak matcha aja gitu. Jadi daunnya udah benar-benar halus banget gitu. Bedanya apa? Gue belum pernah nyobain tuh yang Brazil gitu. Cuma kelihatannya kayak lebih estetik aja gitu. Bedanya itu. Kalau fungsinya kayaknya sama-sama aja sih. Dia kan kayak mengandung kafein gitu. Jadi bisa alternatif juga tuh. Misalkan kalian emang nggak bisa ngopi gitu. Tapi teh juga nggak terlalu nendang. Jadi kalian bisa coba nih pakai yerba mate gitu. Ini mereknya Taragui ya. Ada dua, ada merah sama yang kuning ini Mananita namanya. Bedanya apa? Yang ini tuh lebih apa ya? Lebih nendang gitu, lebih pahit rasanya, lebih pekat. Nah, kalau ini untuk yang soft gitu. Jadi ya enjoy lah menikmati. Jadi kalau misalkan kalian baru nih minum yerba mate, gue sih nyaraninnya pakai yang kuning dulu. Supaya kalian bisa apa ya? Menikmati dulu tehnya gitu kan. Oh, rasanya ternyata seperti ini. Ya mirip-mirip teh juga sih, mirip-mirip teh atau enggak mirip daun apa ya. Ya biasa kalau orang-orang tua itu kan suka nyeduh daun apa kayak diseduh sama mereka gitu kan, mirip-mirip kayak gitulah rasanya gitu. Terus apa lagi ya? Ini yang di Indonesia tuh kayaknya sekarang cuma ada satu doang tuh, ya, yerba mate itu. Jadi belum ada apa ya, belum ada pesaingnya tuh. Jadi kita kalau mau beli emang harus ke toko itu gitu. Nah, terus kalau mau bikin ini di mana gitu? Bikinnya harus di nggak harus. Tapi bisa juga sebetulnya di apa namanya? Kayak gini nih. Nah, tempat kayak gini kalian masukin si yerba matenya ke dalam saringan kayak gini gitu kan. Terus ya udah tinggal diseduh doang. Itu bisa kayak gitu kan. Atau enggak biar kalian kayak Lionel Messi ya pakai gini nih. Pakai gourd namanya. Gourdnya ada dua gitu ya. Terserah kalian mau pilih yang base-nya dari Calabas gitu ya. Calabas tuh kayak hmm, labu gitu ya. Kalian pernah nonton Sun Gokong nggak sih? Kayak labu-labu yang dipakai buat nyimpen arak gitu kayak kendinya. Nah, ini kayak gini nih. Bahannya kayak gini. Tuh. Nah, kalau ini ada alternatif juga nih. Kalau kalian nggak mau repot, bisa pakai yang stainless kayak gini gitu. Bedanya apa? Bedanya kalau misalkan kalian pakai yang ini, rasanya tuh lebih lebih outstanding gitu dibanding pakai yang ini. Cuma untuk apa ya perawatannya ini jauh lebih repot daripada yang ini. Kalau ini kan kalian tinggal cuci aja biasa gitu ya, nggak usah pakai sabun gitu ya. Cuci aja, yang penting bersih, terus kering, udah. Nah, kalau misalkan kalian pakai yang kalabas ini gitu ya, ini pertama kalian harus bener-bener pastiin nggak ada yang tertinggal di dalam gitu ya. Ini juga nggak pakai sabun gitu ya, cuma dikocok-kocok aja biasa gitu. Nah, terus harusnya ini ketika kalian selesai pakai, kalian jemur tuh di bawah sinar matahari supaya dia nggak jamuran. Ini udah gua pakai dari tahun 2024 dan sekarang masih awet banget gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada warna hijau, ini bukan jamur ya. Ini memang warna dari si yerba matenya gitu. Kalau jamur tuh biasanya titik-titik putih kan. Nah, ini nggak ada tuh titik-titik putih. Karena memang perawatannya se-ekstra itu gitu ya. Dan harganya pun gitu ya, lebih. Ini harganya mungkin kemarin berapa ya? 150 kayaknya. Nah, ini 10 kali lipatnya gitu ya. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana gitu. Kalau mau yang simple, yang praktis yang ini aja, atau mau yang ngerasain sensasi yang outstanding ya pakainya ini, pakai kalabas ini, gourdnya gitu. Terus ininya juga beda ya.
ini kan ya sama lah kalau ininya gitu ya, dari besi kayak gini, terus lapisannya kalau ini kan plastik nih, kalau ini pakai kulit gitu. Jadi di dalamnya ada kalabasnya, terus di luarnya dilapisin sama kulit kayak gini gitu. Jadi bentuknya juga persis kayak yang biasa diminum sama pemain bola, pemain padel gitu ya. Nah terus untuk sedotannya pun beda ya, dia harus ada yang ini nih, penyaringnya kayak gini. Karena kalau kalian pakai sedotan biasa itu nanti keminum tuh si daunnya gitu. Jadi harus yang apa ya, bawahnya ada saringan seperti ini gitu. Jadi dia ketika masuk ke gourdnya yang kalian sedot ya udah airnya aja gitu. Jadi si daun-daunnya dipastikan nggak akan apa, nggak akan ikut keminum sama kalian gitu. Terus ada apa lagi ya? Ya untuk gourdnya itu, terus untuk yerba mate-nya juga ini. Nah terus, oh iya, untuk cara bikinnya memang agak agak apa ya? Ada tekniknya, ada prosedurnya gitu. Jadi nggak asal ini masukin, nggak asal masukin semuanya, terus taruh air, terus minum, nggak kayak gitu. Jadi ini lumayan apa ya, satisfying juga sebetulnya. Tapi buat kalian yang males ribet mungkin ya, PR juga gitu. Nah caranya gimana? Caranya kalian panasin dulu air ya, air panas. Tapi jangan panas-panas banget gitu, jangan sampai 100 derajat. Jadi kira-kira ya 70 derajat lah gitu. Jadi suhunya di situ-situ aja gitu, di 70-an lah gitu. Kalau bisa sih pakai alat pengukur suhu nih yang kayak gini gitu ya. Tapi kalau nggak bisa ya mungkin kalian bisa ngitung sendiri gitu ya, 70 segimana gitu. Nah caranya yang pertama, karena gue udah expert ya gitu, expert. Jadi gue minumnya yang merah gitu ya. Yang kuning punya istri gue gitu, karena dia emang pengen enjoy aja, pengen menikmati yang berasa tehnya tapi nggak terlalu pahit-pahit banget gitu. Kalau ini rasanya, bodoh, pahitnya luar biasa. Nah ini kita isi 3/4 dulu nih, 3/4 dari gourdnya. Ini kita isi 3/4, memang banyak banget gitu ya. Tuh. Ini, gitu. Coba gua ini dulu, gua stop dulu. Oke, nih kayak gini nih. Ini kan udah gue isi seperti ini nih, 3/4-nya. Nah, kalau udah 3/4 kayak gini, ini kita kayak dikocok-kocok dulu, kocok-kocok dulu, biar apa? Biar dia merata gitu di gourdnya. Nah, terus kalau udah gitu, kita agak miringin dulu nih posisinya. Jadi jangan datar semuanya gitu ya. Nah, tapi kita bikin posisinya seperti ini. Nah, jadi pastikan ada celah di sini nih. Nah, nih teksturnya seperti ini ya daunnya gitu. Loh, seperti ini. Jadi ada pecahan daun-daun gini lah. Nah, yang tadi gue bilang gitu ya. Jadi kenapa harus dibentuk seperti ini? Kelihatan sih. Nah, kayak gini nih. Kenapa harus dibentuk seperti ini? Supaya ini adalah tempat untuk sedotannya gitu. Dan nanti untuk kalian refillnya gitu. Nah, ini kalau misalkan udah masuk kayak gini. Nah, udah kayak begini nih. Ini kan kita taruh sedotannya di posisi yang kosong tadi nih. Kayaknya kurang banyak deh ininya. Daunnya. Matenya kurang banyak. Jadi dia kurang padat gitu. Setelah tadi kita aduk-aduk gitu ya. Aduk-aduk lagi nih biar rata. Nah, kayak gini. Terus kalau udah kita masukin sedotannya, terus sedotannya ini kita taruh sampai mentok dia ada di bawah gitu. Nah, kalau udah kayak gini kan nanti si daun-daunnya juga pasti akan lambat laun jatuh gitu ya. Nah yang kosong ini barulah kita tuangin air panasnya gitu. Nih. Tinggal kita tuang di sini. Pastiin ini nuangnya yang di ini ya. Sampai batas gourdnya. Jangan kena besinya, karena kalau kena besinya ya nanti ke bawah-bawah rasa besinya gitu. Nah, kalau udah diisi seperti ini. Wait. Nah, udah kayak begini nih.
Ini kan udah keisi nih. Ini kita rapihin dulu nih bentuknya. Oh, kayak gini. Tep, di tap-tap aja tuh biar nempel kayak begini. Seperti ini, terus kita padetin lagi nih si sedotannya tuh. Kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kita tunggu dulu aja sampai si si air yang pertama ini dia istilahnya dia meresap gitu ke daun-daunnya. Nah, kalau misalkan dirasa udah udah nempel semua nih gitu, barulah kita tuangin air untuk diminum ya. Ya, kenapa pemain bola selalu bawa tumbler gitu ya? Itu tumbler isinya air hangat. Jadi ketika mereka udah selesai nih, misalkan gue praktekin aja ya. Misalkan ini kan diisi nih. Oh, udah diisi kayak gini. Terus kan itu mereka minum lagi nih. Minum. Pahit. Nah, kalau udah minum kayak gitu kan misalkan habis, ya udah refill lagi. Jadi minum ini tuh bukan buat kayak minum kopi gitu. Kalian kan bikin kopi sekali bikin terus masih bisa kalian tinggalin tuh, dingin dikit nggak apa-apa, masih bisa diminum. Nah, kalau ini terus-terusan aja. Jadi ketika kalian mau minum mate ini, pastiin kalian emang ada waktu untuk refill minum gitu. Jadi kadang gue juga di kantor suka kelupaan kan, pengen menikmati ini terus bikin gitu kan, terus tinggalin, tau-tau kelupaan nih sama kerjaan gitu kan. Jadi rasanya ya beda aja gitu, karena mungkin udah terlalu lama juga ya si airnya nempel ke daun-daunnya gitu ya. Jadi rasanya jauh pahit banget gitu. Jadi kalau ini tuh pahitnya masih manusiawi lah gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian tinggal terlalu lama, itu terlalu pahit banget dan akhirnya ya jadi nggak keminum. Kalau nggak keminum gitu ya sia-sia gitu kan, kalian udah nuangin banyak matenya, terus nggak bisa kalian nikmatin, justru malah kebuang. Padahal harga satu ini tuh mahal gitu kan. Ini aja, ini yang Manenita ini tuh 1 kilonya 200.000, ini 500 gram ya, setengah kilo. Jadi ini bisa 100 ribuan gitu. Terus ini juga, kalau ini kayaknya sama sih 100 ribuan. Cuma kalau ini kemarin hadiah karena beli ini dapat ini gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau coba-coba dulu sih, saran gue yang gini dulu aja gitu. Sebetulnya mereka ada 3 varian sih, gue lupa satu lagi apa. Kayaknya itu ada rasa jeruknya gitu atau gimana gitu, gue juga nggak tahu. Nanti mungkin gue coba ya, pengen tahu aja gitu, karena ini masih ada gitu, jadi gue belum beli lagi gitu, takutnya mau bazir kan, ini aja udah mahal gitu. Nah, terus minum ini biar apa, karena minum ini yang tadi gue bilang ya, ada sensasi menyegarkan gitu ya, terus kayak ada kafeinnya juga gitu, jadi bikin lebih lebih semangat. Ya kalau mau olahraga tuh, pemain bola aja pakai ini. Lionel Messi kan minum ini dulu gitu. Agustin Tapia, Alisson Becker, terus siapa lagi? Pokoknya orang Amerika Latin lah gitu kan. Minum kayak gini, segar banget. Kalau cuma ya itu pasti ini jadi pusat perhatian banget gitu ya kalau kalian minum di luar, karena jarang banget. Sampai sekarang pun gue belum pernah lihat ada orang minum yerba mate gitu ya. Mungkin mereka nyeduhnya di tumbler biasa ya, yang pakai filter kayak tadi tuh. Tuh kan, kalau kayak gini kan cuma 2 kali sedot aja udah habis gitu. Jadi refill lagi tuh. Ya ada sensasi-sensasi gitunya lah, seger enak. Terus apa lagi ya? Kalau misalkan kalian mau beli, langsung aja beli di Tokopedia ya, ada di sana. Tokonya sebentar. Gitu ya. Jadi ya sebelum berolahraga, kalau misalkan kalian mau gitu ya, bisa nyobain ini itu, terus bisa ambil foto-foto juga gitu kan, terus kayak bikin gemeter lawan gitu, minumnya kayak gitu kan, beneran serius atlet gitu. Padahal ya kayak teh biasa aja sebetulnya gitu kan, cuma karena ini dari luar negeri gitu ya, terus ya sebetulnya teh Cina juga sebetulnya
yang beneran teh gitu ya, yang berasa banget enak tehnya juga harganya sekitar 100 ribuan sih. Gue minum di teh 63, harganya ya itu satu bungkusnya juga emang 100 ribuan, paling murah 80 ribu gitu kan, senca, ulong, terus apalagi macam-macamnya banyak gitu ya. Jadi ya sesuaikan aja, kalian mau ngopi aja cukup, ya ngopi aja udah. Teh juga teh aja. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif kalian buat apa ya? Buat bikin hari-hari kalian jadi jauh lebih berwarna, terus lebih semangat juga sebelum berolahraga gitu. Terus lebih apa ya? Lebih kece aja gitu, jalan-jalan bawa kayak ginian. Tapi memang repot aja sih, karena dua tangan kalian kepake banget. Yang satu pegang gourd, yang satu pasti pegang tumblernya gitu. Nanti kalau mau beli langsung aja check out. Dari tadi tuh gue ngetek kan di bawah gitu ya. Jadi kalian klik aja situ biar langsung tuh ke tokonya yang biasa gue beli gitu. Nah terus apa lagi ya? Perawatannya udah, gourdnya udah, yerba matinya udah. Hmm, ya udah sih paling itu doang. Jadi kalau kalian tertarik, selamat mencoba, selamat menikmati, dan ya, seger. Cuma kalau minum malam-malam begini, kayaknya bakal begadang gitu ya, karena ya itu tadi efek kafein gitu ya, jadi bikin semangat, bikin seger gitu, jadi nggak ngantuk, bukan relax malah jadi semangat gitu. Oke men, video kali ini itu aja yang bisa gue bahas. Ini dia yerba mate, yang ini Mananita, yang lebih soft, lebih light gitu ya, untuk pemula, yang kuning. Tapi kalau misalkan kalian merasa itu kurang nendang, kalian pakai yang Taragui. Sini apa ya tulisannya ya? Duh, di sini juga sebetulnya masih pakai bahasa itu, bahasa sana. Dianya 3/4 del recipiente con yerba mate. Cúbrelo con la mano y agítalo boca abajo para mezclar. Kayak yang bener aja gue ngomong. Oke, thank you so much yang udah nonton. See you next time. God bless you.